Pekan ini bisa dibilang pekan yang paling ditunggu publik terkait persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Pasalnya, agenda sidang pekan ini menghadirkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, untuk memberikan kesaksian bagi para terdakwa. Senin 12 Desember 2022, Majelis Hakim mengabulkan permintaan Putri Chandrawati dan penasihat hukumnya agar Putri diperiksa sebagai saksi secara tertutup. Namun sidang tertutup hanya terbatas pada konten asusila yang terkait dengan kejadian di Magelang pada 7 Juli malam. Di Magelang, Putri disebut mengalami pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Namun dugaan tersebut nampaknya masih menyisakan keraguan, karena Brigadir J sebagai pihak yang dituduh melakukan pelecehan tersebut telah meninggal. Sementara laporan polisi atas dugaan pelecehan seksual di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 telah dihentikan penyidikannya. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengungkap hasil uji kebohongan terhadap para terdakwa, termasuk Putri Chandrawati. Hasil uji kebohongan Putri Chandrawati mendapat skor minus 25 yang mengindikasikan Putri berbohong. Pertanyaan yang diajukan kepada Putri saat uji kebohongan terkait perselingkuhannya dengan Brigadir J ketika di Magelang atau selama berada di Magelang. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, juga menyampaikan keraguannya terhadap keterangan Putri. Selain karena peristiwa barang bukti yang dirusak seperti kamera pengawas yang berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling, keterangan Putri dinilai bertentangan dengan keterangan saksi lain. CCTV-nya di mana? CCTV-nya rusak. Nah, kalau TKP yang rusak seperti ini kan merugikan klien saya, Mas. Nah juga tadi kalau rekan Febri sampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri. Richard Eliezer sampaikan bahwa ketika mempacking barang tersebut, ada Bu PC, ada si Ricky, dan di situ kan disuruh bersihkan barang-barang tersebut karena takutnya ada DNA dari Ferdy Sambo. Nah itu juga pun Ricky Rizal menyampaikan di persidangan, betul gitu loh. Itu kan fakta persidangan bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Gitu. Baik. Nah, tapi begini Mas Budiman, yang kami sayangkan adalah ini TKP rusak loh. Ini sudah berulang-ulang TKP rusak, CCTV tidak ada. Terus bagaimana kita? Nah tetapi kan dalam proses persidangan ini kan terungkap semuanya. Baik. Dalam diskusi satu meja The Forum, kuasa hukum Putri Febri Diansyah menyebut meski kasus tersebut bukan pidana kekerasan seksual, namun peristiwa di Magelang tidak dapat dilepaskan dari rangkaian kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terkait hal itu, Febri menyebut ada 4 bukti berupa keterangan saksi asisten rumah tangga yakni Kuat Ma'ruf dan Susi, keterangan ahli, alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik, serta bukti petunjuk. Yang ada saat ini hanya keterangan Bu Putri karena yang tahu kan cuma 2 orang pada saat itu. Tapi keterangan Bu Putri ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada tadi ya, ada bukti psikologi lain yang relevan, yaitu keterangan psikologi forensik. Yang kita sebut apsifor. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J di Magelang pun dibantah oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Simanjuntak. Martin menyebut Putri seolah diposisikan sebagai korban, padahal Putri merupakan salah satu terdakwa dalam kasus tersebut. Bahkan Martin menyebut dugaan peristiwa pelecehan itu adalah angan-angan Putri. Lalu karena angan-angannya tidak tercapai, Angan-angan? Apa itu? Putri Chandrawati itu berangan-angan diperkosa sama anak klien saya. Kenapa? Karena yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat. Satu saksi bukan saksi. Walaupun di Undang-Undang TPKS 1 korban dan 1 alat bukti lain itu dan plus keyakinan hakim bisa. Tapi tadi rekan saya bilang ini bukan perkara TPKS. Dan yang paling penting bukti krusialnya, Mas Budiman, harus ada visum et repertum. Tanpa ada visum et repertum itu hanya klaim sepihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sementara itu, Ketua Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia Nursia Banika Casungkana menyebut dalam perspektif gender, kekerasan seksual umumnya terjadi karena ada ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki atau adanya ketimpangan relasi kuasa. Dalam kasus ini, Putri adalah pihak yang berkuasa. Di sisi lain, kultur kepolisian yang tegak lurus terhadap atasan juga tidak sesuai dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriansyah yang merupakan bawahan. Kasus pembunuhan terhadap Joshua, di mana ada senario awal yang dianggap gagal karena itu tadi SP3 kan, yaitu pelecehan seksual sebagai motif.
kemudian beralih lokusnya itu ke Magelang. Nah, pemeriksaan yang saat ini dilakukan terhadap PC atau baru saja dilakukan terhadap PC dengan sidang tertutup, itu kan pemeriksaan bukan sebagai korban. Pemeriksaan majelis hakim kepada Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual memang tertutup. Namun keraguan terhadap keterangan Putri nampaknya sudah terbangun sejak rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini terbongkar.